Halo siswa-siswi SMA Dharma Yuda kelas 10 IPS sekalian. Hari ini kita akan memulai review kita, yaitu review akuntansi untuk menghadapi ujian akhir semester tahun ini. Sebagaimana kita tahu bahwa materi untuk ujian akhir semester akuntansi kelas 10 yaitu mencakup penggolongan akuntansi atau penggolongan akun, ikhtisar persamaan akuntansi, laporan keuangan yang berisi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Mari kita mulai. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan review untuk akuntansi kelas 10. Diharapkan dengan menjawab semua pertanyaan ini akan membantu nantinya pada saat ujian akhir semester. Pertanyaannya adalah, apa saja akun aktiva tetap? Yang kedua, apa saja akun aktiva lancar? Yang ketiga, apa nama lain dari aktiva, utang, dan modal? Berikutnya, apa perbedaan akun real dan akun nominal? Sebutkan rumus persamaan dasar akuntansi. Jika dibeli peralatan secara kredit senilai 1 juta rupiah, akun apa saja yang akan dipengaruhinya? Jelaskan cara mencatat ikhtisar persamaan akuntansi. Jelaskan cara membuat laporan laba rugi. Jika diketahui harta lancar sebesar 1 juta, harta tetap 1 juta, modal awal 1 juta, dan laba 500.000, tentukanlah besarnya utang. Berikutnya adalah jelaskan cara mencatat laporan arus kas dan laporan perubahan modal serta neraca. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Apa saja akun aktiva tetap? Akun aktiva tetap itu berisi peralatan, gedung, kendaraan, tanah, dan akumulasi penyusutan. Dan ciri-ciri dari aktiva tetap pada dasarnya umumnya mengalami penyusutan, di mana harganya akan menurun setiap tahun. Tetapi ada beberapa pengecualian, yaitu contohnya adalah tanah. Pertanyaan kedua adalah, apa saja akun aktiva lancar? Akun aktiva lancar itu berisi kas, piutang usaha, perlengkapan, dan beban dibayar di muka. Berikutnya, apa nama lain dari aktiva, utang, dan modal? Aktiva mempunyai nama lain yaitu harta dan aset. Makanya, untuk aktiva lancar atau aktiva tetap, ada beberapa versi yang mengatakan bahwa itu sebagai harta lancar atau aset lancar. Begitu juga dengan aktiva tetap, bisa disebut juga dengan harta tetap dan aset tetap. Untuk utang, nama lainnya adalah kewajiban. Dan untuk modal, namanya adalah ekuitas. Berikutnya adalah, apa perbedaan akun real dan akun nominal? Perbedaan yang utama adalah akun real nilainya akan dibawa ke tahun atau periode berikutnya. Sebagai contoh adalah kas. Jika saldo akhir kas di tahun 2019 adalah 5 juta, maka di tahun 2020 atau periode barunya, kas akan dibawa sebesar 5 juta tadi sebagai saldo awal. Begitu juga halnya dengan piutang usaha dan perlengkapan. Nominalnya atau nilainya akan dibawa ke periode berikutnya. Tetapi untuk akun nominal itu tidak dibawa. Jadi akun nominal itu saldonya akan dinolkan di periode berikutnya. Sebagai contoh, pendapatan usaha di tahun 2019 adalah 5 juta.
Dan untuk periode berikutnya yaitu 2020, pendapatan usaha yang 5 juta itu tidak dibawa ke periode tersebut. Jadi di periode tersebut pendapatan usaha dimulai dengan 0. Nah, begitu juga dengan beban seperti beban sewa, beban asuransi, beban listrik, dan beban telepon. Semuanya akan dinolkan di periode berikutnya. Sebutkan rumus persamaan dasar akuntansi. Rumus persamaan dasar akuntansi itu sangat mudah, yaitu aktiva sama dengan utang ditambah modal. Pertanyaan berikutnya, jika dibeli peralatan secara kredit senilai 1 juta rupiah, akun apa saja yang akan dipengaruhi? Jadi pada saat dibeli peralatan secara kredit, maka peralatan akan bertambah sebesar 1 juta. Dan itu akan mengakibatkan aktiva atau aset bertambah 1 juta. Tetapi karena di sini pembeliannya secara kredit, berarti utang usaha akan bertambah, yaitu sebesar 1 juta. Sehingga utang atau total utang akan bertambah sebesar 1 juta. Berikutnya adalah jelaskan cara mencatat ikhtisar persamaan akuntansi. Untuk menjawabnya, silahkan nonton video berikut ini. Dan berikutnya, kita akan masuk ke pencatatan transaksi ke dalam persamaan akuntansi. Jadi di sini kita akan melakukan catat-mencatat dan juga melakukan penjumlahan. Jadi langkah-langkah sebelum melakukannya adalah pertama siapkan format persamaan akuntansi. Jadi formatnya berbentuk seperti ini. Di sisi sebelah kiri itu adalah tanggal. Jadi sebagai contoh ditulis bulan dan tanggal. Itu Januari tanggal 1. Lalu di sebelah kanannya ada kolom aktiva. Dan di bawah kolom aktiva itu ada akun-akun yang tergolong kepada aktiva seperti kas, piutang, dan perlengkapan. Nah, di sisi kanannya lagi itu ada utang atau kewajiban. Nah, jadi di sini bisa kita masukkan akun-akun seperti utang usaha dan utang bank. Dan di sisi sebelahnya lagi adalah modal. Di situ kita masukkan contohnya adalah modal ada, di mana pemiliknya adalah ada. Maka kita buat modal ada. Dan yang di sisi paling ujung sebelah kanan itu adalah keterangan. Disitulah kita akan mencatat keterangan tentang pendapatan atau beban nantinya. Setelah menyiapkan format persamaan akuntansi, kita melakukan analisis transaksi. Nah, jadi dalam analisis ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu adalah akun apa yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Dan yang kedua adalah apakah transaksi tersebut menyebabkan penambahan atau pengurangan nilai dari akun-akun tadi. Setelah melakukan analisis baru kita akan mencatatnya. Tetapi untuk persamaan akuntansi ini ada beberapa tips yang akan saya berikan. Yang pertama adalah transaksi yang dilakukan secara tunai itu biasanya akan mempengaruhi kas. Jadi kebalikannya, jika transaksi dilakukan secara kredit itu akan mempengaruhi piutang atau utang. Jadi apa perbedaan piutang dengan utang? Sebagaimana kita ketahui, kalau piutang itu adalah pihak lain yang berhutang kepada kita. Sedangkan utang itu adalah pihak kita yang berhutang kepada pihak lain. Dan tentang perbedaan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan yang terakhir, akun-akun nominal itu dimasukkan ke kolom modal dengan menambahkan keterangan. Nah, itu adalah beberapa tips yang bisa dipahami dan saya harapkan itu bisa membantu dalam menjawab atau dalam mencatat transaksi-transaksi dalam persamaan akuntansi. Sekarang kita akan mulai masuk ke contoh soal.
transaksi 1. Jadi di sini sebagai contoh, pada tanggal 1 Januari 2010, Tuan Adam menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebagai modal sebanyak 10 juta. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Tuan Adam menanamkan modal. Berarti di sini modal bertambah sebesar 10 juta. Dan modal itu atau uang yang berasal dari modal itu akan dimasukkan ke dalam kas. Nah, jadi di sini kas akan bertambah sebesar 10 juta. Nah, maka dari data ini jika kita masukkan ke dalam tabel, bisa ditulis seperti ini. Januari tanggal 1, kas bertambah 10 juta dan modal juga bertambah 10 juta. Nah, jadi di sini aktiva sama dengan utang tambah modal, itu sama-sama 10 juta. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi kedua. Nah, pada tanggal 2 Januari 2010 dibeli peralatan salon 5 juta. Nah, jadi di sini kita diibaratkan membeli peralatan dengan tunai. Itu berarti kita mengeluarkan uang sehingga kas kita akan berkurang sebesar 5 juta. Nah, sedangkan uang yang dipakai itu sudah dibelikan ke peralatan sehingga peralatan bertambah 5 juta. Nah, jadi di sini dalam pencatatannya kita masukkan Januari tanggal 2. Nah, di sini kita masukkan kas itu 5 juta dikurang dan peralatan bertambah 5 juta. Setelah kita totalkan itu berarti kas menjadi 5 juta dan peralatan menjadi 5 juta. Sekarang kita masuk ke transaksi ketiga. Pada tanggal 4 Januari 2010 dibeli perlengkapan salon secara kredit yaitu Rp3.500.000. Jika membeli peralatan secara kredit itu berarti kita melakukan utang. Jadi berarti utang bertambah Rp3.500.000. Sedangkan perlengkapan juga bertambah Rp3.500.000. Sehingga pencatatannya adalah tanggal 4 dibuat kolom baru yaitu perlengkapan yaitu sebesar Rp3.500.000. Dan juga utang usaha juga bertambah Rp3.500.000. Dan kita jumlahkan. Nah, jadi selesai transaksi ketiga. Sekarang kita masuk ke transaksi keempat. Pada tanggal 7 Januari 2010 dibayar beban macam-macam sebesar 200.000. Nah, jadi di sini karena kita membayarkan beban berarti kas atau uang kita akan berkurang. Jadi di sini kas berkurang sebesar 200.000. Sedangkan beban, karena beban itu adalah pengeluaran, jadi kita buat beban macam-macam itu dikurang Rp200.000. Jadi dalam pencatatannya dibuat tanggal 7 itu berarti kas dikurang Rp200.000. Jadi menjadi Rp4.800.000. Dan di kolom modal sesuai dengan tips yang saya berikan tadi, jadi di modal kita masukkan beban tadi itu dikurang Rp200.000. Dan dalam keterangan kita catat beban macam-macam. Sekarang kita masuk ke transaksi kelima. Pada tanggal 12 Januari 2010 dibeli tambahan peralatan salon sebesar 3 juta dan dibayar uang muka sebesar 1 juta dan sisanya dibayar minggu depan. Nah, jadi di sini kita membeli peralatan salon tetapi dengan dua cara pembayaran. Yang pertama yaitu dengan kas sebesar 1 juta. Jadi kita bayarkan secara tunai 1 juta sebagai uang muka. Dan sisanya itu dianggap sebagai utang. Jadi utangnya yaitu 2 juta. Dan peralatan itu kan sudah kita ambil, berarti peralatan bertambah 3 juta.
Jadi pencatatannya adalah pada tanggal 12 kita buat kas berkurang 1 juta, lalu peralatan bertambah 3 juta dan utang usaha juga bertambah sebesar 2 juta. Nah, jadi kita jumlahkan, berarti kas menjadi 3.800.000 rupiah, peralatan menjadi 8 juta dan utang usaha menjadi 5.500.000. Oke, berikutnya kita masuk ke transaksi ke-6. Pada tanggal 14 Januari 2010 diterima penghasilan jasa selama 2 minggu pertama di bulan Januari, yaitu 2.500.000 rupiah. Nah, jadi ini adalah pendapatan dan kita mendapatkan uangnya, maka kas bertambah sebesar 2.500.000 rupiah. Dan pendapatan itu akan kita masukkan ke kolom modal nantinya dan dibuat keterangan. Jadi pendapatan juga dibuat bertambah 2.500.000 rupiah. Sehingga pencatatannya adalah dibuat tanggal 14, lalu kas ditambah 2.500.000 sehingga jumlah kas adalah 6.300.000 rupiah. Dan di kolom modal kita masukkan 2.500.000 rupiah dan kita cantumkan keterangan yaitu pendapatan salon. Nah, jadi setelah dijumlahkan maka modal menjadi 12.300.000 rupiah. Berikutnya kita masuk ke transaksi 7. Nah, pada tanggal 15 Januari 2010 telah diselesaikan pekerjaan senilai 500.000 dan akan dibayar nantinya. Nah, jadi di sini kita melakukan pekerjaan, tetapi pihak yang meminta pekerjaan tersebut belum membayar. Jadi mereka utang ke kita. Nah, berarti di sini akun yang dipengaruhi adalah piutang. Ingat ya, piutang adalah kebalikan dari utang. Nah, berarti di sini piutang bertambah 500.000 dan pendapatan juga bertambah 500.000. Nah, jadi pencatatannya adalah di sini kita buat piutang usaha yaitu kolom baru sebesar 500.000 rupiah, sehingga totalnya adalah 500.000 rupiah. Lalu di kolom modal kita tuliskan 500.000 rupiah dan keterangannya adalah pendapatan salon. Lalu kita jumlahkan menjadi 12.800.000 rupiah. Itu adalah transaksi 7. Apakah merasa capek? Tidak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi 8. Pada tanggal 17 Januari 2010 diterima hasil penjualan sampo sebesar 250.000 rupiah. Nah, jadi di sini sama dengan pendapatan tadi, berarti kita mendapatkan pendapatan sebesar 250.000 dan uangnya masuk ke kas sehingga kas bertambah 250.000. Jadi di sini pencatatannya adalah kas bertambah 250.000 menjadi 6.550.000 rupiah dan di kolom modal kita tambahkan pendapatan lain-lain karena itu adalah pendapatan secondary dari salon tadi. Makanya kita buat pendapatan lain-lain. Jadi ditambah 250.000. Jadi totalnya adalah 13.050.000 rupiah. Pada tanggal 22 Januari 2010 dibayar sewa ruangan salon sebesar 300.000 rupiah. Jadi di sini kita bisa mengartikan bahwa kita membayar sewa ruangan salon secara tunai. Jadi itu berarti kas kita berkurang sebesar 300.000 rupiah. Nah, dan juga kita akan mengurangi beban sewa sebesar 300.000 rupiah di kolom modal nantinya. Jadi pencatatannya akan seperti ini. Jadi kita buat tanggal 22, lalu kita kurangkan kas sebesar 300.000 menjadi 6.250.000 rupiah. Dan juga kita masukkan beban sewa ke kolom modal dengan menguranginya sehingga total modal menjadi 12.750.000 rupiah. Berikutnya kita lanjut ke transaksi ke-10. Pada tanggal 27 Januari
diterima pinjaman dari Bank BJB sebesar 5 juta rupiah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pada saat kita meminjam ke bank, berarti utang bank akan bertambah sebesar 5 juta rupiah. Dan uang dari pinjaman utang bank tadi itu akan masuk ke dalam kas, sehingga kas akan bertambah sebesar 5 juta rupiah. Jadi pencatatannya adalah dibuat tanggal Januari 27, kas bertambah 5 juta rupiah, sehingga jika ditotalkan kas menjadi 11.250.000 rupiah. Dan juga kita akan membuat kolom baru di sini dan kita buat namanya adalah utang bank. Nah, jadi utang bank akan kita tambahkan sebesar 5 juta rupiah, sehingga totalnya menjadi 5 juta rupiah. Berikutnya kita lanjut ke transaksi yang ke-11. Pada tanggal 27 Januari dilunasi sebagian utang sebesar 2 juta rupiah. Pada saat kita membayar utang berarti kas kita akan berkurang sebesar 2 juta rupiah. Dan juga pada saat kita membayar utang berarti utang usaha kita juga akan berkurang sebesar 2 juta rupiah. Untuk pencatatannya, kas akan kita kurangi sebesar 2 juta rupiah, sehingga kas menjadi 9.250.000 rupiah. Dan utang usaha juga kita kurangi 2 juta rupiah, sehingga utang usaha menjadi 3.500.000 rupiah.